Halo guys, aduh, gue sempat ngeliat lagi ya tadi ya. Jadi ada video yang lewat timeline gue. Sebenarnya video udah lama sih tentang Tarkam gitu, yang pemainnya tuh nendang dada orang gitu kan. Aduh, gue nggak jadi gregetan gitu. Gue pengen komentarin tentang hal ini. Ya, balik lagi ya di channel Raden Hope ya, di komentar suka-suka. Kali ini gue bakal komentarin tentang Liga 4 alias Tarkam yang ada di Indonesia. Kok bisa-bisanya gitu loh, Tarkam itu udah kayak Battle Royale kan. Tadinya pertandingan bola jadi Battle Royale gitu kan. Cuman sebelum ke videonya, kita intro dulu. Barusan ya, baru aja gitu lewat di timeline gua itu video tentang Tarkam yang sebenarnya udah lama gitu, tentang tendangan ke dada. Kalau lu lihat lagi videonya tuh, itu videonya tuh kayak Johnny Cek. Lu kenal Johnny Cek gak? Di Mortal Kombat Shaolin Monk tuh dulu gue main di PS2 ya kan. Itu tendangannya mirip gitu. Johnny Cek kan keluar aura-aura hijau gitu kan, tendangan ke dada orang kan. Nah, ini mirip gitu tendangannya. Beresiko sebenarnya sih ya, cukup beresiko karena kan sepatu bola itu kan gerigi-gerigi tajam gitu, apalagi kena ke dada, gimana gak nyesek coba tuh kan pemain yang jadi korbannya kan. Bahaya banget sih sebenarnya. Bahkan keputusan wasit di Liga Tarkam itu juga kurang tegas gitu. Jadinya ya pemain-pemain Liga Tarkam tuh banyak yang kelewat batas gitu tacklingnya. Bukannya ke kaki yang ditackle, malah ke kepala, ada yang ke badan, ada yang kemana lagi ya kan, yang bisa membahayakan karir pemain lawan gitu. Gua udah baca dari berbagai sumber yang ada di media. Sebenarnya orang Indonesia itu cenderung punya pride gitu, pride tentang daerah yang dia bela gitu. Misalnya lu dari Bandung gitu, otomatis lu bobotoh. Lu dari Jakarta, otomatis lu jadi Jackmania. Lu Surabaya, lu bonek. Jadi pride daerahnya itu kental banget kalau di Indonesia gitu. Makanya jadinya kalau pertandingan Tarkam itu banyak yang over pride gitu di pertandingannya. Jadi yang dibela itu bukan cuman klubnya, tapi daerah yang dia bawa gitu, yang dia pegang gitu, klub di daerah yang dia pegang gitu. Makanya pride ini sebenarnya yang jadi budaya kita ya, yang bisa memicu tackle berlebihan gitu loh. Bahkan ada satu video yang gue lihat tuh, udah lama juga videonya, video bocil gitu, bocil main bola, dan itu tackle-nya tuh lumayan berbahaya gitu. Cuman sayangnya keputusan wasitnya pada saat pertandingan itu, pertandingan bocil ini ya, itu kurang tegas gitu, jadi nggak di kartu merahin sekalian, langsung keluar gitu. Makanya ini juga sih yang jadi memicu pertandingan liar di Liga Tarkam. Bahkan gini ya, pertama itu gue mengukur pride di daerahnya. Yang kedua, emang keputusan wasitnya yang emang suka ngebela salah satu tim di satu pertandingan di Liga Tarkam. Dan yang terakhir itu sebenarnya karena apa ya, mungkin Indonesia ini suka budaya keributan ya kan. Kalau nggak ada keributan ini, pertandingan adem ayem itu kayak kurang seru gitu. Makanya banyak supporter yang ikut rusuh juga, bukannya bantuin untuk menyelesaikan pertandingan secara damai, tapi ikut dalam pertarungan Battle Royale itu ya. Ini aduh, gue puyeng juga nih kan ngeliatnya kan. Satu kata sih buat orang-orang kayak gitu ya, blok. Maksudnya gimana ya, kan lebih enak kan kalau misalnya pertandingan lancar. Kita lihat ya di Liga 1 ya. Di Liga 1 itu memang kadang suka terjadi kericuhan, cuman nggak sesering Liga Tarkam bro. Liga 1 itu lebih apa ya, lebih well maintained lah. Apa ya, bahasa Indonesianya tuh lebih termanajemen. Karena kan di Liga 1 itu kan ada VAR ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran atau tackle keras gitu, bisa ngecek VAR gitu. Nah, dicek slow motionnya gimana ya kan, apakah ini masuk pelanggaran berat, sedang atau ringan ya kan. Kalau di Liga Tarkam tuh itu nggak ada bro. Jadi VAR-nya itu ya insting atau feeling dari wasitnya sendiri ya kan. Jadi wasitnya membayangkan reka ulang kan, nggak bisa juga. Waktu itu lagi tendangan kayak gitu, direka ulang tendangannya kan, korbannya makin nyesek yang ada ya kan. Aduh, parah juga sih termasuk ini. Gue coba bandingin ya, kenapa kok pemain Liga Tarkam itu lebih berbahaya dibandingkan pemain Liga 1 ya. Liga 1 kan emang pemainnya keras juga, ada tackling juga. Cuman di Liga 1 itu ada kontrak bro.
yang ngebatasin itu kontrak. Belum lagi exposure ya, karena kan Liga 1 itu disorot dari berbagai macam media gitu. Sementara Liga Tarkam ini nggak ada media yang nyorot, jadi mereka seenaknya aja kan. Udah gitu kalau misalnya scout luar datang, kan scout luar suka tuh datang misalnya dari Italia ya atau dari Belanda nih, datang ke Indonesia buat scouting untuk ngelihat permainan tim-tim yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalnya mainnya nggak fair gitu, nggak fair play, scout itu bisa nggak mau narik pemain-pemain itu. Bahkan ini bisa berpengaruh ke pemain-pemain di Liga 1. Udah gitu pemain Liga 1 juga kan punya gaji bro. Dibandingkan Liga Tarkam apa sih, ya kan? Paling ucapan terima kasih atas bantuannya ya kan? Atau bisa dapat gajinya dari kemenangan aja. Kalau misalnya juara ya kan, itu pesta-pesta. Habis itu besoknya mikir lagi mau makan apa ya kan? Beda makanya di Liga 1 sama di Liga 4 ini. Cuman pertanyaannya adalah, apakah cuman Indonesia doang yang kayak begitu? Enggak. Ternyata daerah-daerah lain juga sama bro. Jadi gue baca lagi ya dari berbagai sumber media ya. Di India ya khususnya ya. Di India tuh bisa keras juga mainan. India, Cina itu bisa keras juga. Bahkan kalau misalnya ribut antar supporter, itu mungkin bisa lebih keras mereka kali ya. Cuman nih ya, masa ya kita mau disamain sama perindapan bro? Ya ayolah, maksudnya fair play lah, kita main lah ya, yang bener lah. Terus abis itu terkait keputusan wasit ya, nah ini penting juga sih buat gue bahas sih. Keputusan wasit di Liga Tarkam itu cenderung nggak konsisten dan kurang tegas ya. Makanya nih ya, kalau ada yang nonton video gue nih ada orang PSSI ya kan, tolonglah, yang dibangun itu bukan cuman ekosistem pemainnya, tapi ekosistem wasit juga harus dibentuk nih. Karena wasit Liga Tarkam tuh udah kayak misalnya lu nih lagi ngopi ngerokok nih, ada bapak-bapak lagi ngopi lagi ngerokok di warung nih, terus tiba-tiba dicolek, "Pak, ayo Pak ikut main yuk jadi wasit," gitu. Ayo udah gitu. Jadi keputusannya ya gitu, saya enak jidat dia ya kan. Bahkan ada satu video ya yang cukup viral waktu itu di media sosial, itu wasitnya digebukin, mau dikeroyok sama pemain karena keputusannya itu yang merugikan salah satu pemain atau klub ya pada pertandingan itu ya. Dan itu cukup lucu juga, makanya jadi wasit Liga Tarkam itu kadang-kadang emang harus latihan bela diri dulu kayaknya, supaya kalau dikeroyok nggak bonyok-bonyok banget lah ya. Kalau misalnya dibandingkan sama negara-negara Asia lain ya, apalagi gue sempat ngebandingin sama Jepang sih. Jadi Jepang ini dia termasuk ekosistemnya cukup bagus ya. Kok bisa kita kalah sama mereka gitu? Yang kita tuh dari awal kita udah suka bola. Kita tahu Jepang itu awalnya tuh dia nggak begitu cenderung banget suka sama olahraga sepak bola ya. Dulu kan sukanya sama baseball ya. Cuman semakin kesini Jepang tuh semakin apa ya, terbentuk ekosistem pemainnya, terbentuk juga. Bahkan di kelasan SMA aja itu udah terbentuk loh. Maksudnya gini, mungkin cuma Jepang ya yang pertandingan antar sekolahnya itu udah kayak kelasan Liga 1 bro, di stadion gede, ditonton banyak orang, udah gitu mainnya cantik, tiki-taka gitu ya, building up-nya bagus gitu dari belakang. Ini udah nggak kelihatan kayak Liga bawah lagi atau Liga Tarkam lagi gitu. Ekosistem itu penting banget sih menurut gua di Indonesia. Apalagi Indonesia nih negara yang sangat suka dengan olahraga sepak bola. Kalau lo ke berbagai daerah pasti ada supporter-supporter khusus dari daerah itu gitu loh. Atau gini aja deh, gue kasih solusi ya. Lo mendingan bikin kayak kemarin tuh ada yang viral juga di media sosial ya. Itu boxing. Boxing antara supporter Persib Bandung sama supporter Persija Jakarta gitu loh. Maksudnya kalau misalnya emang mau diselesain dengan kekerasan, yang mendingan lu di ring aja gitu kan. Mendingan pertandingan Tarkam itu sekalian aja wasitnya wasit boxing sekalian ya kan, supaya tahu pelanggaran itu bagaimana, pukulan yang masuk itu bagaimana, jadi bisa terhitung poin. Jadi gitu sih bro. Gue sih sebenarnya mau ngomentarin tentang itu aja sih, tentang sepak bola Liga 4 ini yang cenderung kurang apa ya, kurang sportif atau kurang fair play. Nah, edukasi fair play ini juga penting buat dipelajarin untuk para pemain sih, karena salah sedikit aja bro, kalau misalnya tackling salah aja itu bisa menyebabkan cedera ya, cedera yang cukup parah dan bisa berpengaruh ke karir pemainnya gitu loh. Kayak kemarin misalnya Miliano ya kan, Miliano sempat cedera juga itu karena di tackling bro. Terus kemarin yang sempat boom juga ya, Hapner, Justin Hapner waktu itu tackling, jadi dia tackling. Sebenarnya kalau waktu dicek VAR itu Hapner itu nge-tackling bola sebenarnya. Cuman
lawannya tuh kakinya nyamperin aja, kakinya nyamperin sampai sobek waktu itu. Dan itu kan bahaya ya bro. Nah apalagi Liga Tarkam ini kan yang menggunakan tendangan Mortal Kombat ya kan. Mendingan lu main Mortal Kombat aja sekalian, atau main Tekken aja udah. Adu jotos saya di lapangan ya kan. Belum lagi supporternya ya kan, bukannya menenangkan pemainnya supaya fair play, malah ikutan battle royale-nya ya kan. Ini kan jadi pertarungan antara supporter dan pemain juga. Dan ini berbahaya dan akan berpengaruh kepada ekosistem sepak bola ke depannya. Tolonglah ya diperbaiki ya. Gitu aja sih yang mau gue sampaikan ya. Kalau misalnya ada kritik saran ya tulis aja di kolom komentar. Terus untuk para pemain yang melakukan tendangan Mortal Kombat ya di Liga Tarkam ya, gue cuma mau nyampein blok. Bahaya banget bro. Gitu sih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.